Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Aulinsya Putri dengan NIM B2206023. Di sini saya akan membawakan materi tentang yang pertama itu ada pengertian KB. Setelah itu ada definisi dan mekanisme kerja dari KB implan. Terus ada prosedur pemasangan dan pengangkatan KB implan, serta ada keuntungan dan kekurangan dan atau efek samping. Terus ada kontradikasi dan kesimpulan. Sebelum kita masuk ke KB implan, kita harus tahu apa itu KB. Jadi, KB atau singkatan dari keluarga berencana adalah program yang bertujuan untuk mengatur dan merencanakan jumlah serta jarak kelahiran anak dalam sebuah keluarga. Program KB ini menggunakan berbagai metode kontrasepsi untuk membantu pasangan dalam mengontrol kapan mereka ingin memiliki anak dan berapa jumlah anak yang diinginkan. Tujuan utama dari KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi definisi dan mekanisme kerja KB implan atau kontrasepsi implan adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif. KB implan adalah alat kontrasepsi yang terdiri dari batang kecil yang fleksibel, biasanya terbuat dari plastik yang ditempatkan di bawah kulit lengan atas. Tempatnya di sini. Batang ini melepaskan hormon progestin secara perlahan ke dalam tubuh yang bekerja untuk mencegah kehamilan dengan cara yang pertama untuk mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit mencapai sel telur. Yang kedua itu menipiskan lapisan rahim sehingga jika ada sel telur yang dibuahi tidak bisa menempel dan berkembang. Yang ketiga itu menghambat pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi pada beberapa wanita. Selanjutnya ada prosedur pemasangan dan pengangkatan, di mana pemasangan dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Pemasangan KB implan membutuhkan waktu beberapa menit. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bius lokal di lengan bagian atas. Di sini ya teman-teman. Selanjutnya pengangkatan KB implan dapat diangkat kapan saja jika seorang wanita memutuskan ingin hamil atau mengganti kontrasepsi yang lain. Proses pengangkatan juga memerlukan bantuan dari tenaga medis dan dilakukan dengan bius lokal. Selanjutnya ada keuntungan dari KB implan, di mana aktivitas tinggi dari KB implan sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%. Terus jangka panjang KB implan dapat mencegah kehamilan hingga 3-5 tahun tergantung pada jenisnya. Yang ketiga itu tidak memerlukan perawatan harian. Jadi setelah dipasang, KB implan bekerja tanpa memerlukan perawatan yang rutin. Yang keempat itu kembalinya kesuburan, di mana kesuburan wanita biasanya kembali dengan cepat setelah KB implan diangkat.
Selanjutnya ada kekurangan atau efek samping, di mana yang pertama ada perubahan siklus menstruasi, di mana menstruasi bisa menjadi tidak teratur atau lebih ringan atau bahkan berhenti. Nah, yang kedua itu efek samping hormonal, di mana beberapa wanita mungkin mengalami sakit kepala, perubahan suasana hati, nyeri payudara atau jerawat. Nah, yang ketiga itu memerlukan prosedur medis, baik pemasangan maupun pengangkatan memerlukan prosedur medis kecil. Nah, selanjutnya ada kontraindikasi, di mana implan mungkin tidak cocok untuk wanita yang memiliki kondisi kesehatan seperti penyakit hati berat, riwayat kanker payudara, pendarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, serta penyakit tromboemboli. Jadi itulah tadi hasil isi materi saya. Jadi kesimpulannya, KB implan adalah pilihan kontrasepsi jangka panjang yang efektif dan nyaman bagi banyak wanita. Namun penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk menentukan apabila metode ini sesuai dengan kondisi kesehatan kebutuhan pribadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.